Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 8 Maret 2024, Pekan ketiga Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Nubuat Hosea, bab 14, ayat 2 sampai dengan 10. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 12, ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, bangsa Israel semestinya menyadari bahwa mereka berada dalam naungan kasih Allah.
ada ruang pertobatan yang harus dimasuki demi memperoleh keselamatan dalam hidup. Dalam bacaan Injil, hidup di dalam kasih adalah pilihan yang semestinya diambil oleh seorang pengikut Tuhan. Kasih menjadi bingkai dalam seluruh hidup dan karya demi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Satu hal penting yang menjadi pokok refleksi seorang pengikut Tuhan adalah apakah ia hidup dalam kasih atau tidak. Hukum kasih adalah hukum utama yang seharusnya diwujudkan dalam hidup seorang pengikut Tuhan. Hukum ini terlihat sederhana dan terdengar mudah. Namun seringkali hukum kasih menjadi sulit, sebab bila dia mengamalkan hukum kasih, dia justru terlihat lemah dan tidak berdaya. Tuhan ingin kita bertobat bila memiliki pemikiran demikian. Kita harus saling mengasihi agar dari waktu ke waktu dunia kita menjadi lebih baik. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama menjadi syarat hukum cinta kasih. Penuhi aku dengan rahmat kebijaksanaan dan kobarkan hati serta jiwaku dalam melaksanakan ajaran-Mu. Lingkupi aku senantiasa dengan perisai cinta-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, sumber dan asal segala cinta. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.